KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Situasi kanker leher rahim serviks di Indonesia kian mengkhawatirkan. Kasus baru terus bertambah dengan tingkat fatalitas yang tinggi. Data Globocan atau Global Burden of Cancer Study menunjukkan terdapat hampir 37.000 kasus baru kanker serviks di tanah air pada 2020. Dari jumlah itu sebanyak 21.000 lebih meninggal dunia. Merespons kondisi ini sejak 2023, pemerintah menggencarkan program vaksinasi HPV gratis untuk anak perempuan usia 11 dan 12 tahun. Bagaimana tanggapan warga? Apa saja tantangannya? Simak Saga yang disusun jurnalis KBR Fitri Anggreni. Pertama yang paling ini banget ya, ketanam banget di otak itu kasus Julia Perez ya. Terus ingatan tentang mendiang artis Julia Perez dan kanker serviks atau kanker mulut rahim tertanam kuat di benak Niti. Keganasan penyakit ini selalu membuatnya was-was. Pasalnya, dia punya 2 putri yang kini berusia 14 dan 10 tahun. Kanker serviks memang paling banyak menyerang perempuan. Mengingat begitu pentingnya vaksin HPV, akhirnya saya segera buru-buru lah. Begitu ada info lagi pendataan pemberian vaksin ini, saya datang ke puskesmas itu kan karena memang sudah dijadwal. Akhirnya dia sudah dapat vaksin yang kedua. Warga Jakarta Timur ini sedikit lega. Putri pertamanya sudah mendapat 2 dosis lengkap vaksin Human Papillomavirus HPV untuk mencegah kanker serviks. Niti tidak perlu membayar karena vaksin HPV untuk anak umur 11 dan 12 tahun diberikan cuma-cuma. Jakarta merupakan provinsi pertama yang menjalankan program vaksinasi HPV gratis sejak 2016. Dia divaksin itu umur berapa ya? Kelas 5 itu 11 kalau nggak salah itu. Terus dijadwal lagi sama puskesmasnya untuk vaksin yang kedua sebelum anak ini lulus SD. Karena katanya kalau sudah lulus SD itu vaksinnya sudah tidak gratis dan kita harus mencari rumah sakit yang menyediakan vaksin. Kini Niti menunggu giliran anak keduanya yang bakal divaksin kemungkinan tahun depan saat berusia 11 tahun. Kesadaran tentang pentingnya vaksin HPV pun dimiliki Santi yang juga warga Jakarta. Lahir di keluarga yang punya riwayat kanker membuat Santi mesti waspada sedari dini. Ibu berusia 45 tahun ini bahkan berinisiatif vaksinasi HPV mandiri. Meski dia harus membayar 5,1 juta rupiah untuk 3 dosis vaksin HPV. Dalam keluarga tuh banyak yang terkena kanker gitu. Jadi karena kan salah satu ininya katanya kanker kan menurun ya, turunan. Jadi takutnya resiko kan ke anak perempuan dari pihak ayahnya ada turunan kanker, dari pihak ibunya juga. Kini Santi tengah menabung agar putrinya yang berusia 16 tahun juga bisa divaksin HPV segera setelah tamat SMA. Udah banyak tuh yang muda-muda yang kena gitu. Kemarin juga teman ada umur 40 udah pada kena payudara serviks gitu. Jadi mungkin emang harus diinfo dari awal, dari dini lah untuk anak-anak lagi belum, biar mereka juga bisa ngejaga kesehatan mereka. Program nasional vaksinasi HPV diluncurkan pada 2023 lalu dengan target sekitar 3 juta anak perempuan usia 11 hingga 12 tahun. Ini termasuk mereka yang berpendidikan non-formal maupun yang tidak bersekolah. Pemerintah mengklaim 90% dari target sudah terpenuhi. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, Prima Yosefin Berliana. Namun memang ini nasional, jadi kalau kita lihat capaian ini per provinsi, ini memang masih cukup bervariasi. Beberapa provinsi ada yang sudah baik gitu, kemudian tapi masih ada beberapa provinsi yang masih di bawah dari target yang diharapkan. Sejumlah provinsi dengan capaian tinggi, misalnya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sumatera Selatan. Sedangkan Papua, Aceh, dan Maluku capaiannya rendah.
Jadi kendala geografis memang masih menjadi penyebab dan memang ada beberapa daerah saat ini di Papua juga memang sedang ada konflik. Beredarnya hoaks atau informasi bohong soal vaksin HPV juga menghambat. Tetapi ada lagi isu yang di luar itu yang menyebabkan kemandulan, kemudian juga ada efek samping yang dikhawatirkan, walaupun kita berkali-kali menyampaikan bahwa vaksin HPV yang diberikan melalui imunisasi HPV pada bulan imunisasi anak sekolah ini adalah vaksin yang cukup aman gitu ya. Prima memastikan bakal merangkul sebanyak mungkin pemangku kepentingan untuk menyukseskan program vaksinasi HPV. Apalagi dalam rencana aksi nasional eliminasi kanker serviks Indonesia, sasaran vaksin bakal diperluas pada anak laki-laki mulai 2028. Pemerintah menargetkan pada 2030 sebanyak 90% anak laki-laki dan perempuan sudah divaksin HPV sebelum usia 15 tahun. 2 dosis vaksin HPV terbukti efektif melindungi dari kanker serviks hingga 90%. Demikian Saga KBR. Saya Fitri Anggreni. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.